Shalom saudara-saudara, kita kembali bersaat teduh melalui kitab Esra pasal 1 sampai pasal 2. Saudara, saya ingin memulai saat teduh ini dengan satu kesepakatan, kesamaan pemahaman, yaitu bahwa Allah kita adalah Allah Maha Kasih, Allah Penyayang, panjang sabar, penuh belas kasihan. Allah yang lebih suka umatnya bertobat dari dosanya, umatnya bertobat dari kesalahannya, daripada Allah itu harus menghukum. Sepakat ya kita di sini. Nah, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang penuh belas kasihan, inilah yang saya sembah dan saya layani, yang saya yakin saudara juga menyembah dan melayaninya. Kepada Allah yang maha pengasih, kepada Allah yang maha penyayang, kita beribadah, kita berbakti. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukti bahwa Allah itu maha penyayang, Allah itu maha kasih adalah ketika kita diampuni. Itu buktinya. Contohnya siapa? Bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe dikatakan bangsa yang jahat, tetapi ketika firman diberitakan bertobat, Allah tidak jadi menghukum. Nah, itu bukti Allah maha penyayang. Allah penuh dengan belas kasihan. Demikian pula berlaku bagi umatnya yang berdosa. Kemahakasihan Allah itu dinyatakan dengan memperingatkan mereka. Itu Allah Maha Kasih, itu Allah penuh dengan belas kasihan. Diingatkan umatnya yang berdosa. Tujuannya apa? Supaya umatnya bertobat. Bahkan dalam perjanjian lama saudara, nabi-nabi Tuhan itu berulang-ulang mengingatkan. Tujuannya satu, karena Allah lebih suka umatnya bertobat. Tapi apa yang terjadi? Mereka memberontak dan mengeraskan hati. Nah, kalau sudah diingatkan berulang-ulang, tapi memberontak, mengeraskan hati, maka Allah tetap akan mendisiplin umatnya. Tujuannya lagi bertobat. Jadi bukan kebencian saudara, supaya bertobat. Nah, kita tidak boleh lupa dalam satu hal, ketika umatnya yang mengeraskan hati sudah diingatkan tidak bertobat, ketika Allah sudah menjatuhkan pendisiplinannya, tidak lantas dibuang lalu ya dimusnahkan, tidak. Ini loh Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang penuh kemurahan itu. Umatnya didisiplin, tetapi Allah tetap memelihara umatnya. Allah akan memulihkan umatnya dalam komunitas ini, memulihkan umatnya sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah ini saudara, ini harus mancep sekali di dalam batin kita. Memang orang yang berbuat dosa itu akan bertanggung jawab atas dosa dan kesalahannya, memang. Tetapi komunitas umat yang kita kenal dengan gereja saat ini, persekutuan orang-orang kudus, tetap dipelihara oleh Allah yang penuh belas kasihan, oleh Allah yang maha kasih, oleh Allah yang maha murah. Komunitasnya tetap dipelihara. Orang yang berbuat dosa itu yang harus bertanggung jawab, walaupun memang gereja akan terkena dampaknya. Saya berikan contoh begini saudara, misalnya dalam satu gereja kita, satu anggota jemaat ternyata masih memakai pesugihan, padahal sudah dibaptis. Satu tubuh Kristus di dalam GKT Banyuwangi, sudah Kristen, rajin ke gereja, tapi masih menyimpan pesugihan. Nah ini kan namanya menduakan Tuhan. Diam-diam, tidak ada yang tahu. Yang tahu keluarganya, tapi ya keluarganya tidak berani bicara. Orang ini telah menduakan Tuhan. Bisa jadi Tuhan menggoncangkan komunitas umat, yaitu gereja itu, bisa jadi. Tapi orang itulah yang harus bertanggung jawab karena telah menduakan Allah. Kira-kira seperti itu gambarannya saudara. Kisah bagaimana Allah memelihara umatnya, kisah bagaimana Allah menyatakan kesetiaannya terhadap perjanjian, dan ketika Allah hendak memulihkan umatnya yang waktu itu didisiplin karena sudah diperingatkan berulang-ulang juga tidak mau. Umat bangsa Yehuda yang dibuang ke Babel selama 70 tahun itu digambarkan dalam kitab Esra ini saudara. Jadi sangat luar biasa. Allah menunjukkan ini loh, Allah tetap memelihara. Kamu tidak dibuang lalu dimusnahkan, tidak. Sekalipun dalam pendisiplinan, Allah tetap memelihara. Allah tetap menyatakan kesetiaannya. Allah
memilikannya menurut cara Tuhan. Nah, mari kita pakai ajaran ini di dalam diri kita. Bisa jadi kita mengalami masa-masa di mana kita didisiplin oleh Allah. Mungkin tidak ada orang yang tahu kita sedang didisiplin oleh Allah, tapi kita tidak dibuang, kita tidak dimusnahkan. Allah masih memelihara kita. Coba kita kembali dalam kitab Esra ini. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Bagaimana cara Tuhan memelihara? Bagaimana cara Allah menyatakan kesetiaannya? Bagaimana cara Allah memulihkan umatnya dan memulihkan kita? Ternyata rahasianya yang pertama-tama adalah Allah. Tuhan itu bekerja dalam hati manusia. Tuhan bekerja dengan menggerakkan hati. Nah, ini rahasia ini yang harus kita pahami, saudara. Mari kita baca ayat yang pertama yang berkata begini. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Menggerakkan hati Raja Kores, menimbulkan kerinduan dalam hati Raja Kores. Raja Kores ini bukan umat tuh, saudara, bukan. Justru raja yang saat itu sedang memperbudak, menjajah di tengah-tengah bangsa Yehuda. Tapi bukan berarti karena Raja Kores tidak percaya Tuhan tidak bisa menggerakkan, tidak begitu. Allah kita kan Allah semesta alam, siapapun bisa. Nah, termasuk Raja Kores ini digerakkan hatinya, ditimbulkannya kerinduan untuk melakukan apa yang seharusnya sudah Allah rencanakan. Saudara, Allah berkuasa menggerakkan hati, termasuk hati orang yang tidak pernah percaya kepadanya, termasuk hati orang yang melawan Dia. Tuhan bisa gerakkan. Allah itu tidak bisa dibatasi oleh kondisi manusia, saudara. Mari kita pegang kuat ini. Ini gambaran Raja Kores ini adalah orang yang tidak percaya, tapi Tuhan bekerja, Tuhan bisa gerakan. Lalu yang kedua, Tuhan juga gerakan hati umatnya. Di ayat yang kelima yang berkata demikian. Ayat 5, saudara. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Setiap orang yang hatinya digerakkan Allah. Alkitab mencatat dengan teliti, saudara. Bukan semua orang. Mari kita coba cermati. Mereka yang secara fisik, secara badaninya ada dalam kumpulan umat, ada dalam komunitas umat, tidak semua digerakkan hatinya. Tuhan menggerakkan setiap orang, bukan semua orang. Setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Terjemahan lainnya begini, saudara. Lalu Allah membangkitkan kerinduan dalam hati para pemimpin suku Yehuda dan Benyamin dan dalam hati para imam dan orang Lewi untuk segera pulang ke Yerusalem dengan maksud membangun kembali rumah Tuhan. Cara Allah menggerakkan hati Kores yang bukan umat dan menggerakkan para pemimpin, bukan semuanya, tapi setiap yang digerakkan Tuhan, itu bukan dengan cara seperti guntur yang menggelegar, bukan dengan deburan ombak yang tinggi, bukan dengan angin badai yang bergemuruh, bukan seperti itu, saudara. Allah menggerakkan hati itu senyap, tidak ada suara, bekerjanya di dalam hati. Sepertinya nggak ada yang tahu, tetapi orang yang digerakkan hatinya akhirnya berbicara, speak up, akhirnya bergerak. Dan orang yang digerakkan Allah ini akhirnya nyambung. Kok sama ya seperti ini? Nyambung, saudara. Karena apa? Allah yang menggerakkan hatinya. Sama persis yang terjadi dicatat dalam Esra 1 dan 2. Antara Kores, raja yang menjajah tapi digerakkan Allah, dengan para pemimpin bangsa Yehuda, yaitu Benyamin dan bangsa Yehuda, nyambung. Untuk apa? Pulang dan membangun bait Allah. Itu karena digerakkan hatinya oleh Allah.
Mari kita lebih mencermati. Pada saat Allah memulihkan, hendak menyatakan pemeliharaan atas umatnya, hendak menyatakan kesetiaannya, Allah bekerja melalui hati, menggerakkan jiwa manusia yang tidak selalu menggunakan hal-hal yang spektakuler. Senyap, bekerja dalam hati senyap. Allah sanggup dan Allah berkuasa melakukan apapun dengan cara-cara yang spektakuler. Allah bisa. Tetapi Allah juga sanggup dan berkuasa menyatakan karyanya dengan cara-cara yang senyap. Jadi jangan dibatasi, oh kalau spektakuler itu cara Allah, kalau senyap bukan cara Allah. Tidak demikian. Allah tidak dibatasi dengan hal itu. Allah bisa bekerja dengan cara yang senyap, yaitu menggerakkan hati orang yang digerakkan hatinya. Setiap orang yang digerakkan hatinya oleh Allah, bukan semua orang. Saudara, saya ambil contoh begini. Saudara nelongso ya, nelongso itu gimana ya? Merasa sendiri, itu pelayanan sendiri, semua aku, semua kok sendiri, kok tidak ada yang peduli, begitu ya saudara, nelongso. Mari kita coba cari apa penyebabnya saudara nelongso. Saudara pedih sekali sampai di dalam. Kalau kita boleh jujur, perasaan nelongso itu di mana sih? Ayo coba, di mana saudara? Perasaan nelongso itu ada di dalam hati, ada dalam jiwa kita. Maka persoalan kita adalah persoalan hati, persoalan jiwa, ya hati itu. Maka hatinya yang harus dibereskan, terutama akal budinya, supaya tidak mengikuti perasaannya terus. Akal budinya harus dicerahkan. Bisa jadi perasaan nelongso itu karena kesalahpahaman, bisa jadi. Tapi bisa jadi perasaan nelongso itu memang nggak ada yang dukung, nggak ada orang tergerak hatinya. Nah, kalau kita tahu ada orang yang tidak tergerak hatinya, nggak usah marah. Artinya apa? Tuhan nggak gerakkan memang. Kalau ada yang dukung, nggak usah kita merasa kita hebat. Itu Allah juga yang menggerakkan. Saudara, ini loh Allah yang bekerja dari dalam hati, menggerakkan hati setiap orang yang memang Tuhan gerakkan. Kita harus tahu sistematikanya seperti itu, sehingga kita tidak nelongso berlarut-larut. Kita tahu jawabannya, supaya kita jangan sampai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang. Karena memang kalau Tuhan tidak gerakkan hatinya, kita menuntut seperti apapun tidak bisa. Tuhanlah yang menggerakkan hati, kita hanya alatnya. Lalu yang kedua saudara, dari kitab Esra ini kita menyaksikan gambaran Allah yang memelihara, gambaran Allah yang setia, Allah yang memberikan semangat kembali, membangunkan semangat bagi umatnya yang memang saat itu dalam kondisi terpuruk. Tuhan itu justru perintahkan untuk membangun bait suci, kan begitu, itu kisahnya. Saya pikir begini saudara, bagaimana ya mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kalau keadaannya terpuruk? Logis saja lah ya. Kita coba pakai logis ya, mana bisa keadaan tidak memungkinkan seperti itu. Tetapi lewat kitab Esra ini kita bisa menemukan bagaimana cara Allah membangkitkan semangat umatnya, yaitu dengan cara menggerakkan hati orang-orang yang dikehendakinya, hati orang-orang yang ada di komunitas umat itu. Dan itu ditulis begini saudara, sangat indah sekali. Firman Tuhan itu sangat detail dan sangat teliti. Beberapa kepala kaum keluarga tak kala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Tuhan gerakkan orang untuk bawa persembahan sukarela. Kadang-kala kita bawa persembahan itu karena aturan ya saudara. Jarang sekali kita membawa persembahan karena sukarela, jarang sekali. Kalaupun bawa persembahan ada yang dimaksud. Pekerjaan Tuhan dikerjakan dengan cara Tuhan. Cara Tuhan pada hari ini yang kita tahu dari kitab Esra, menggerakkan hati setiap orang, bukan semua orang. Melalui siapa Tuhan menggerakkan hati orang yang dikehendaki? Siapa yang Tuhan pakai untuk menggerakkan? Pemimpin yang saleh. Lagi saudara, pemimpin yang saleh. Jadi begini, saat kita diberikan kepercayaan untuk mengerjakan proyek rohani dari Allah,
maka Allah akan menggerakkan hati orang yang dikehendakinya. Lagi saudara, tidak semua orang loh dikasih proyek ini. Kalau Tuhan sudah kasih kepercayaan kita untuk melakukan pekerjaan yang proyeknya, maka Tuhan pasti menggerakkan hati setiap orang, bukan semua orang. Artinya, ayo mulai bekerja. Ayo nikmati pemeliharaan Allah dalam proses itu. Bukan kita minta dipelihara dulu baru bekerja, bukan. Ayo mulai bekerja. Pemeliharaan itu akan terjadi di dalam proses. Sebaliknya saudara, kalau ketika saudara mengerjakan proyek itu ada orang yang tidak mendukung atau malah menentang, atau yang tidak cocok dengan saudara, nggak usah marah, nggak usah sakit hati. Kenapa? Allah tidak menggerakkan hatinya. Nah begitu, dan itu baik untuk kita supaya apa? Kita stabil, kita seimbang. Bukan hanya senang karena didukung, tidak didukung pun sebenarnya itu membuat kita berhati-hati di dalam sikap. Saudara, ingatlah bahwa Allah yang menggerakkan hati manusia dengan cara memakai pemimpin-pemimpin yang saleh. Kita tidak bisa menutup mulut orang yang tidak mendukung kita, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita tetap ikut firman-Nya, di mana Tuhan bekerja dalam hati kita. Ayo bangkit, tinggalkan keluh kesah yang merusakkan pikiran. Ingat, Tuhan menggerakkan hati setiap orang. Tuhan tidak menggerakkan hati semua orang, walaupun orang itu dalam komunitas umat. Jadilah umat, jadilah jemaat yang merespon gerakan dari Allah. Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun Ananda Erin Graciela. Kiranya Tuhan membuat dirimu dipakai di dalam pekerjaan rumah Allah. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan ya Tuhan, memahami, mengerti cara Allah bekerja dari dalam hati. Bukan semua orang yang ada dalam komunitas, tapi setiap orang yang digerakkan hatinya oleh Allah, membuat kami tidak kecewa, membuat kami menahan diri, membuat kami untuk bersyukur bahwa Allah terus bekerja dan bekerja dalam hati manusia. Kami bersyukur pemulihan pemeliharaan akan kami alami pada saat kami menaati firman-Mu. Mendoakan untuk Erin Graciela yang hari ini berulang tahun, Tuhan peliharakan dia, berikan iman yang teguh, percaya yang sungguh, dan kembali kepada firman-Mu, mencari Tuhan dengan segenap hati melalui didikan guru-guru sekolah minggu dan juga orang tuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.